Batasan status mualaf. Yang boleh diberi zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam urusan pemberian zakat fitrah atau zakat lainnya, di antara orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang berstatus mualaf. Pertanyaannya, adakah batasan seseorang dianggap mualaf? Kalau ada, kira-kira sampai kapan? Hamba Allah. Penanya budiman. Memang benar sekali bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan Allah dalam firman-Nya sebanyak 8 golongan. Salah satunya adalah mualaf atau dalam diksi Al-Quran al-mualafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya mualaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kisah Taubah 60. Mualaf dalam kajian tafsir. Perlu diketahui, maksud al-mualafatu qulubuhum, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jamili Akamil Quran, adalah sekelompok orang yang menampakkan keislamannya pada masa awal Islam. Mereka dilunakkan hatinya dengan diberi bagian dari sedekah, karena keyakinan mereka yang masih lemah. Menurut Tarzuhi, mualaf adalah orang Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam meskipun kaya. Sebagian ulama mutahirin berpendapat sifat mereka mualaf masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat mereka adalah segolongan orang-orang kafir yang diberi sedekah agar lunak hatinya untuk masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang enggan masuk Islam dengan paksaan, melainkan orang-orang yang masuk Islam karena pemberian dan dengan perbuatan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk agama Islam secara lahiriah saja, namun hatinya belum benar-benar yakin. Mereka diberi sedekah supaya keislaman dalam hatinya menjadi teguh. Pendapat terakhir, mualaf adalah para pembasar orang-orang musyrik yang mempunyai banyak pengikut. Mereka diberi sedekah supaya hati para pengikutnya dilunakkan, kemudian mau masuk Islam. Kemudian, setelah menampilkan beberapa pendapat, di atas Imam Al-Qurtubi berpendapat, pendapat-pendapat tersebut maknanya berdekatan. Sedangkan maksud dari seluruh pendapat tersebut adalah pemberian kepada orang yang keislamannya tidak akan bertahan secara nyata, kecuali dengan diberi pemberian. Syamsuddin Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Mesir, Darul Kutub Al-Misriyah, 1384 jam 1964 meter, juz 8, halaman 179. Mualaf dalam kajian fikih. Sedangkan mualaf dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua, orang-orang Islam dan kafir. Namun, orang kafir tidak boleh menerima zakat karena kekafirannya. Adapun mualaf Islam ada 4 sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hatib Asy-Syirbini sebagai berikut. Yang artinya, golongan keempat adalah al-mualafatu qulubuhum. Dia adalah 1. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Ia diberi zakat agar hatinya lunak, kemudian imannya menjadi kuat. 2. Orang yang masuk Islam dan keyakinannya sudah kuat, akan tetapi ia mempunyai pengaruh di hadapan kaumnya. Dengan memberinya zakat diharapkan kaumnya juga masuk Islam.
3. Orang yang masuk Islam dan keyakinannya sudah kuat, dan ia menjaga kaum muslimin dari keburukan orang kafir yang hidup berdekatan dengannya. 4. Orang yang masuk Islam dan keyakinannya sudah kuat, dan ia menjaga kaum muslimin dari keburukan orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat. Golongan kedua yang terakhir ini diberikan jika memberikan zakat kepada keduanya. Biayanya lebih ringan dibanding dengan mengirim tentara untuk melindungi kaum muslimin. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Hatib Asy-Syirbini, Al-Iknafi Hali Al-Fadzi Abi Syuja. Birut, Darul Fikih, TT, Juz 1, halaman 230. Terkait pertanyaan, adakah batasan akhir orang masih dianggap mualaf, sehingga ia tidak lagi berhak menerima zakat karena status mualafnya sudah tidak berlaku? Sepanjang penelitian, penulis tidak menemukan baik dalam Al-Quran, Al-Hadits, atau pendapat ulama yang menjelaskan tentang batas waktu pemberian zakat kepada mualaf. Namun demikian, tentu orang tidak selamanya menyandang status sebagai seorang mualaf. Jika melihat alasan atau ilat seorang mualaf diberi zakat adalah agar hatinya lunak dan imannya menjadi kuat, maka batasnya adalah kekuatan dan kemantapan keimanannya. Kemantapan keimanan itu setidaknya diketahui dengan kesehariannya dalam melaksanakan ketaatan atau ibadah sebagai seorang muslim, semisal melaksanakan syalat dan perintah-perintah agama lainnya secara benar, serta meninggalkan apa yang menjadi larangan dalam agama Islam. Rasanya bagi mualaf yang serius dan bersungguh-sungguh dengan bimbingan guru yang tepat, dalam waktu 1 tahun atau kurang, sudah cukup untuk menguatkan dan memantapkan keimanannya, serta mempelajari dasar-dasar agama Islam dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Dilansir dari NU Online oleh Ustaz Muhammad Hanif Rahman, Khadim Mahad Ali Al-Iman Bulus dan pengurus LBM NU Purworejo.